Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua, bagian ketiga karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Ren, jujur sama Teteh, apakah kamu pelakunya? Aku kembali meluapkan rasa penasaran yang berkecamuk dalam dada. Demi Allah, Teh, aku tidak mungkin melakukan perbuatan sekecil itu. Ia tampak tenang menjawab pertanyaanku, sembari mengumpulkan bumbu untuk membuat gulai. Lalu, apakah semalam kamu lihat penampakan ibu? Iya, sekarang ibu sudah menjadi hantu yang gentayangan. Lagi-lagi, ia menjawab dengan wajah tenang. Tak kulihat ekspresi ngeri di wajahnya. Apa kamu gak takut? Menurutku, ibu lebih menakutkan saat masih hidup. Karena setelah menjadi hantu, ia hanya datang mengejutkan, sembari terus memunggungiku. Jujur saja, aku lebih takut saat ia berteriak-teriak dibandingkan berdiri mematung, sembari menatapku dengan tatapan dingin. Seketika bulu kuduku meremang saat mendengar penuturannya. Tanpa kusangka, ia memiliki sisi yang berbeda dari Reni yang selama ini ku kenal. Apakah karena ia terlalu lama tertekan dengan sikap ibu mertua, hingga perlahan kepribadiannya berubah? Teh Marimar, tolong ulek semua bumbu ini, sekalian parut kelapa. Soalnya aku mau menggoreng ati dan ampela bebek dulu. Aku mau langsung makan, soalnya lapar banget. Ia membaluri hati dan ampela bebek itu dengan kunyit bubuk, bawang putih bubuk, dan penyedap rasa. Loh, hati dan ampelanya gak dibuat gulai juga? Tanyaku. Gak usah, kelamaan, ujarnya. Nanti Teteh jangan minta ya, soalnya aku suka banget makan hati. Dek. Entah mengapa, ucapan Reni kembali membuat bulu kuduku meremang. Entah mengapa aku malah teringat organ hati ibu mertua. Padahal yang dimaksud Reni adalah hati dan ampela bebek. Setelah membaluri hati dan ampela bebek itu dengan jeruk nipis dan garam, lalu dilanjutkan dengan dicuci, lalu diberi kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan penyedap rasa, Reni langsung menggorengnya. Sedangkan aku masih mengulek bumbu halus untuk gulai. Lalu setelah itu, menyiapkan daun salam, lengkuas, daun serai, dan daun jeruk. Wah, kayaknya enak, ujar anak sulungku saat melihat Reni menggoreng sepasang hati dan ampela. Neng Almira dan Fadli, tunggu gulai yang dimasak ibu matang aja ya. Hati ini untuk Bi Reni, ujarnya. Kedua anakku langsung menoleh ke arahku. Apa yang dikatakan Bi Reni benar. Kalian tunggu ibu masak gulai aja ya. Sekarang mending kalian nonton televisi dulu. Apa kalau kami menonton TV, nenek gak akan marah? Tanya si sulung hingga membuatku terkejut. Kedua anakku memang sama sekali tak menyaksikan saat jenazah ibu mertua dibawa ke rumah ini, lalu diurus sesuai syariat. Karena saat itu ia tengah terlelap. Lalu aku menyuruh Reni untuk menjaga mereka. Bahkan saat jenazah ibu mertua dikebumikan, mereka tak kubawa ke pemakaman. Mereka tetap berada di rumah bersama Reni. Hingga kemungkinan mereka belum mengetahui jika neneknya sudah meninggal. Nenek sudah meninggal, jadi dia gak akan bisa marah lagi pada kalian, ujar Reni tiba-tiba, sembari menyantap nasi dengan hati goreng yang masih panas.
Meninggal? Anak sulungku tampak mengerutkan dahi lalu termenung. Iya sayang, nenek sudah ke surga, jawabku. Tapi tadi aku mendengar suara nenek yang sedang batuk di kamarnya, ujar Almira hingga membuat bulu kuduku seketika meremang. Aku jadi teringat hari di mana jenazah ibu mertua belum ditemukan. Hari itu aku melihat ibu mertua berdiri di balik gorden rumah ini, menyalakan keran air di kamar mandi, lalu batuk di kamarnya. Tetapi saat aku cek, tak kutemukan siapapun di rumah ini. Lalu keesokan harinya, jenazahnya ditemukan dan sudah hampir membusuk. Saat mengingat itu, aku langsung bergidik ngeri. Kalian mungkin salah dengar. Nenek kalian sudah dikubur, jadi tak akan mungkin kembali lagi ke rumah ini, ujar Reni dengan wajah datar. Ngomong-ngomong, kenapa nenek bisa meninggal? Tanya Almira. Aku hanya terdiam saat mendengar pertanyaannya. Aku tak mungkin mengatakan jika nenek mereka meninggal dibunuh. Nenek kalian sudah tua, makanya meninggal, ujar Reni tiba-tiba. Nenek belum tua, rambutnya aja masih hitam semua, timpal si sulung. Sudahlah, kalian mending main di luar saja, nangkap kupu-kupu sana. Mereka mengangguk, lalu bermain di halaman samping rumah. Aku sengaja membuka pintu dapur lebar-lebar, agar bisa memantau mereka. Sementara, aku segera membuat gulai bebek. Besok kita masak ayam kampung. Lalu besoknya lagi masak pesmol mujair atau ikan mas. Besoknya lagi kita makan nangka. Dan besoknya lagi kita ngerujak mangga muda. Enak banget ya. Kenapa nggak dari dulu aja ibu meninggal? Reni tampak tertawa riang saat mengatakan hal tersebut. Ucapan tersebut begitu lancar keluar dari mulutnya tanpa beban. Ren, kamu kalau ngomong itu dijaga. Kalau kedengaran oleh Rio, suamiku atau yang lainnya, bisa-bisa kamu dimasukkan ke penjara. Seketika ia terdiam lalu menatapku dengan tatapan tajam. Ren, apa kamu yang membunuh ibu? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Tatapannya semakin tajam. Entah apa yang tengah ia pikirkan. Aku tak bisa melakukannya, Teh Marimar. Aku hanyalah wanita lemah yang selalu tertindas. Tapi aku sangat berterima kasih kepada wanita itu, karena dia membantuku menghilangkan nyawa orang yang sangat jahat padaku. Dek. Seketika aku terhenyak saat mendengar ucapannya. Maksud kamu apa, Ren? Jadi kamu tahu siapa pelakunya? Ia kembali menatap tajam ke arahku. Tatapannya kini menjadi mengerikan, hingga membuat dadaku tiba-tiba bergemuruh. Assalamualaikum. Obrolan kami terhenti saat mendengar sebuah suara diiringi ketukan. Aku langsung bergegas menuju pintu depan. Lalu kulihat Teh Jamila datang bersama para karyawannya. Mereka tampak menurunkan dus mie instan beserta minuman dari mobil, lalu memasukkan ke rumah. Ini untuk Talila nanti, ada mie instan, minuman dan snack, sama plastiknya juga, Teteh sudah siapkan. Nanti kalian yang atur ya, ujarnya sembari tersenyum hangat. Sejak dulu, ia memang sangat baik. Mungkin aku harus berhenti untuk membencinya. Rasanya tak etis ketika membenci seseorang hanya karena dia diperlakukan istimewa oleh ibu mertua. Terima kasih Teh. Ayo mampir dulu. Kami sedang masak daging bebek, ajakku, mencoba ramah padanya. Daging bebek? Seketika air matanya berkaca-kaca saat aku mengatakannya. Iya Teh Jamila, kami sedang masak daging bebek kesukaan Teh Jamila. Reni menyahut. Saya tak akan sanggup memakannya.
Tiba-tiba, bulir bening menetes dari matanya yang bulat. Kenapa? Bukankah teteh paling suka makan daging bebek? Makanya ibu sering ngirim gulai daging bebek pada teteh. Itu aku yang repot memasaknya loh. Tapi teteh yang menikmatinya. Kali ini, Reni mulai sinis pada wanita berambut ikal itu. Ibu, mengapa ibu meninggalkan Jamilah? Ia berkata lirih, sembari menitikkan air mata. Saat melihat itu, tiba-tiba Reni mendelik sinis. Aku sangat mengerti jika Reni merasa iri padanya, karena sikap ibu mertua sangat jauh berbeda terhadap mereka. Ayo teh, masuk dulu. Aku kembali mengajaknya. Tak perlu, aku mau kembali ke grosir aja. Nanti aku kembali lagi saat acara tahlilan, ujarnya. Aku mengangguk, lalu ia bergegas menuju mobilnya. Aku sangat iri padanya. Dia itu memiliki semua yang aku inginkan. Harta yang banyak, suami yang sangat sayang padanya, juga ibu mertua yang menganggapnya sebagai anak kandung. Enak ya jadi dia, ujar Reni setelah Teh Jamila meluncur pergi dengan mobilnya. Jangan iri sama orang gak baik. Tapi dulu Teh Marimar juga gak suka kan sama dia. Jujur aja, dulu aku iri karena dia selalu diistimewakan oleh ibu. Tapi sekarang aku sadar jika semua itu bukan salahnya. Hati-hati loh, jangan terlalu dekat sama dia, takut ditumbalkan. Tiba-tiba, Reni bergidik ngeri. Maksud kamu, Ren? Reni hanya terdiam sembari menatapku. Entah apa yang tengah ia pikirkan. Punten, obrolan kami terhenti saat beberapa tetangga mendatangi kami. Buat yang belum tahu, punten itu artinya permisi. Mangga, Mang Sarip dan Mang Udin, ada apa ya? Tanyaku. Mangga di sini bukanlah buah mangga, melainkan jawaban dari ucapan punten. Kami hanya mau nanya, apa hari ini akan diadakan tahlilan? Iya, tentu saja. Nanti habis maghrib. Sebaiknya habis asar aja, ujarnya sembari celingukan. Sesekali kulihat ia mengusap tengkuk lehernya. Loh, tapi kenapa? Bukankah biasanya tahlilan itu dilakukan ba'da maghrib? Saya dan beberapa warga lainnya tadi berdiskusi di pos ronda. Kalau tahlilannya habis maghrib, kami gak akan datang, ujar Mang Udin. Memangnya kenapa, Mang? Aku dibuat penasaran dengan apa yang mereka katakan. Semalam, si Parman melihat penampakan hantu mertuamu di pohon nangka. Sekarang dia sampai terbaring sakit gara-gara kejadian itu. Aku bergidik mendengar ucapan Mang Udin, karena memang semalam aku menyaksikan Mang Parman berlari terpirit-pirit dan berteriak juri. Lalu setelah itu, hantu ibu mertua juga menerorku dengan mengatakan bahwa aku harus mengembalikan hati miliknya. Entah apa yang sebenarnya ia maksudkan. Baiklah Mang Sarip, Mang Udin, acara tahlilannya akan kami adakan ba'da asar. Sekalian tolong undang para warga agar datang nanti. Mereka mengangguk. Lalu aku kembali menemui Reni di dapur. Aku masih penasaran dengan semua yang ia katakan tadi. Lalu setibanya di dapur, kulihat Reni masih mengaduk-aduk gulai bebek tadi, sembari sesekali mencobanya. Ren, sebenarnya maksud dari ucapan kamu tadi apa? Yang mana teh? Yang kamu bilang kalau kamu berterima kasih kepada perempuan yang telah membunuh ibu mertua. Selain itu, kamu juga menyuruhku untuk jangan terlalu dekat dengan Teh Jamila. Coba jelaskan semuanya. Lupain aja teh, aku cuma asal ngomong. Bu, dagingnya sudah matang belum? Aku udah lapar. Aku terpaksa tak lagi bertanya pada Reni saat kedua anakku datang.
Tampaknya mereka sudah tak sabar ingin menyantap gulai bebek tersebut. "Sabar ya, bentar lagi empuk," ujar Reni. Aku menyuruh mereka mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, mereka kembali dengan wajah penuh harap. Tidak lama kemudian, terdengar suara suamiku juga Rio dan Kang Darmawan yang telah pulang. Tampaknya mereka langsung mengobrol di ruang tengah. Terdengar suara obrolan mereka yang tampaknya sangat serius. Aku segera mendatangi mereka untuk mengetahui apa yang tengah mereka obrolkan. "Kalian tadi habis dari mana?" tanyaku. "Dari desa sebelah, menemui Ki Sanca," ujar Kang Darmawan. "Untuk apa?" Aku sedikit terkejut saat mendengar jawabannya, karena Ki Sanca adalah seorang paranormal. Sementara selama ini suamiku tak pernah mau berhubungan dengan orang seperti itu. "Kami meminta petunjuk tentang pelaku yang telah membunuh ibu." Lalu Ki Sanca mengatakan bahwa ibu dibunuh oleh wanita asing yang rambutnya pirang. Hahaha. Seketika aku langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar ucapannya. Namun, tiba-tiba Rio dan Kang Darmawan langsung menatap tajam ke arahku. "Di kampung ini mana ada wanita asing berambut pirang? Ada juga janda yang rambutnya disemir. Ini bukan saat yang tepat untuk bercanda," ujar Rio sembari menatap tajam ke arahku. "Kalian ini lucu, masih saja percaya pada dukun. Apa kalian lupa kalau Ki Sanca pernah mengatakan bahwa Mang Oding dimakan ular sanca, padahal dia sedang berada di rumah istri mudanya?" Aku tak kuasa menahan tawa saat mengingat hal tersebut. "Teh Marimar, bisa diem gak? Kamu terus tertawa tanpa beban. Jangan-jangan kamu yang membunuh ibuku?" Ia menuduhku dengan suara lantang sembari menatap tajam. "Rio," suamiku seketika naik pitam saat Rio bertindak tak sopan padaku. "Maaf, aku yang salah. Aku hanya berharap pada kalian untuk tidak terlalu mempercayai Ki Sanca, karena dia bisa saja membohongi kita semua. Kami hanya berikhtiar, karena sampai sekarang polisi masih belum juga menemukan pelakunya," ujar Kang Darmawan. Sementara suamiku hanya diam. Tampaknya ia terpaksa mengikuti mereka. "Ak Rio, Ak Hafiz, Kang Darmawan, ayo makan. Aku dan Teh Marimar sudah masak gulai bebek." Tiba-tiba, Reni muncul dari dapur lalu mengajak kami makan. "Pasti sekarang kamu senang kan? Karena bisa makan daging bebek sepuasnya. Karena sekarang ibu gak akan lagi memarahimu." Darahku semakin mendidih melihat sikap Rio yang terus-menerus sinis pada Reni. "Rio, Reni itu istrimu. Selama ini dia mengidam daging bebek, tapi kamu tak pernah peduli padanya. Selama ini dia selalu capek masak, tapi dia gak pernah bisa menikmatinya. Aku pikir selama ini kamu tak bisa membelanya karena takut pada ibumu. Tetapi ternyata kamu sama saja, sama-sama tak punya hati." Kuluapkan semua unek-unek yang selama ini tersimpan di hati. Jujur saja, aku mulai muak dengan sikap adik iparku itu. "Jaga mulutmu." Ia mengepalkan tangannya. Wajahnya terlihat merah dan menegang. Tampaknya ia ingin menamparku. "Apa yang dikatakan Marimar benar. Kamu tak seharusnya berkata sinis kepada istrimu. Sebagai seorang suami, kamu memiliki kewajiban untuk mencukupi semua kebutuhannya. Lalu mengapa kamu harus melarang istrimu untuk memasak bebek yang ia inginkan, sementara ia telah lama ngidam daging bebek?" ujar suamiku. "AA terlalu membela istri AA." Rio tampak kesal. "Apa yang Hafiz dan Marimar katakan benar. Kamu jangan keterlaluan pada Reni, agar tidak menyesal seperti Akang," ujar Kang Darmawan tiba-tiba.
Maksud Akang? Kami semua langsung menatap ke arahnya sembari mengernyitkan dahi. Kalian masih ingat saat Akang dan Teh Jamila masih tinggal di rumah ini? Teh Jamila sampai keguguran gara-gara perlakuan ibu yang semena-mena padanya. Bahkan ia nyaris gila setelah kejadian itu. Aku tercengang saat mendengar penuturan Kang Darmawan. Aku sama sekali tak mengetahui jika mereka pernah tinggal serumah dengan ibu mertua. Lalu Teh Jamila mendapatkan perlakuan buruk sama seperti yang Reni alami. Karena sejak kecil, aku tidak tinggal di desa ini. Meskipun sebenarnya kedua orang tuaku asli dari desa sini. Lalu kami sekeluarga kembali karena kedua orang tuaku bangkrut. Aku pikir Teh Jamila adalah menantu kesayangan ibu. Memang, sekarang ibu sangat menyayangi Jamila sejak keadaan ekonomi kami maju. Jadi, rupanya semua yang kalian miliki itu bukan warisan dari orang tua Teh Jamila. Modalnya memang dari hasil menjual rumah peninggalan orang tuanya. Tapi semuanya memerlukan kerja keras dan proses yang tidak instan. Aku baru mengetahui hal tersebut karena saat menikah dengan suamiku, Teh Jamila telah memiliki grosir, meskipun belum sebesar sekarang. Jadi, kamu dan Reni gak perlu merasa iri pada Jamila, karena dia juga pernah berada di posisi kalian. Aku terdiam mendengar ucapannya. Tiba-tiba, aku merasa kagum padanya, karena dia tak dendam pada ibu mertua. Meskipun pernah diperlakukan semena-mena olehnya. Dan untuk kamu Rio, meskipun dulu ibu selalu bersikap buruk pada Teh Jamila dan pada Marimar, tapi Aa dan Kang Darmawan selalu membela istri kami. Kami tidak pernah bersikap egois sepertimu. Seketika Rio terdiam mendengar ucapan suamiku. Tampaknya kini ia mulai mendapatkan pelajaran berharga untuk menjadi suami yang baik. Jadi, kapan kami bisa makan? Tanya kedua anakku hingga kami menghentikan obrolan. Ayo kita semua makan, ajak Kang Darmawan. Aku dan Reni mengangguk, lalu segera menghidangkan daging bebek yang tadi kami masak. Lalu membawa nasi juga piring. Gulai bebek ini kesukaan Jamila. Tolong sisakan sedikit untuknya, ujar Kang Darmawan tiba-tiba. Sebenarnya tadi Teh Jamila kesini untuk mengantar mie instan, minuman, dan snack untuk tahlilan nanti. Aku juga sudah menawarinya gulai ini, tapi dia menolak. Mungkin Jamila teringat ibu, karena beberapa hari lalu ibu sering mengantarkan daging bebek untuknya, ujar Kang Darmawan. Asal kalian tahu, dulu saat dia hamil dan tinggal di rumah ini, dia juga pernah ngidam daging bebek. Tapi ibu tak pernah memberinya, padahal dia yang capek masak. Kang Darmawan melanjutkan, aku benar-benar tak menyangka jika Teh Jamila pernah merasakan apa yang aku dan Reni rasakan. Ngomong-ngomong, tahlilan mau dilaksanakan jam berapa? Tanya Kang Darmawan tiba-tiba. Oh iya, tadi ada Mang Sarip dan Mang Udin. Mereka mengusulkan agar tahlilan dilaksanakan ba'da asyar. Iya, gak apa-apa, lakukan saja ba'da asyar, ujar mereka serempak. Ih, tiba-tiba Reni langsung tertawa cekikikan hingga membuat kami semua terhenyak. Kamu kenapa, Ren? Tanyaku. Ia langsung menatap tajam ke arahku, lalu menyeringai. Wajahnya tiba-tiba terlihat pucat dan membuat bulu kuduku meremang saat menatapnya. Tolong carikan hati ibu, ujarnya tiba-tiba hingga membuat kami semua terkesiap. Aing hanya kopi, yeong hanya nyepah, teriak Reni, yang artinya gue ingin ngopi dan nyirih. Cepetan, buatkan kopi hitam dan cari sirih,
Si Rini kayaknya kesurupan, ujar Kang Darmawan yang tampak langsung panik. Gak perlu, kalian berdua tolong bantu pegangi tangan dan kaki Reni, ujar suamiku sembari berlari ke dapur. Entah apa yang akan ia lakukan. Lalu beberapa saat kemudian, ia kembali sembari membawa segelas air putih. Bung Cairang, hayang kopi pahit, jongnya pah. Yang artinya, gak mau air putih, mau kopi pahit dan nyirih. Suamiku tak menghiraukan teriakan Reni. Ia langsung membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, lalu ayat kursi sebanyak 7 kali, dan 3 ayat terakhir pada surat Al-Baqarah. Setelah itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas yang masingnya sebanyak 3 kali. Lalu menyuruh Reni untuk minum. Namun, karena ia bersikeras, maka suamiku menyiramkan air tersebut ke wajahnya. Aing embung sorangan, aing hanya mawasi Reni, jeong si Marimar. Gue gak mau sendirian, gue ingin membawa Reni dan Marimar. Lalu suamiku kembali menyiram wajah Reni dengan air. Tetapi kali ini, ia membaca sebuah ayat Al-Quran yang bunyinya seperti ini. A'u biwajillahil karim wa bi kalimatillahid tammatillati la yujawisuhuna barun wa fajirun min syarri ma yanzilu minna sam'i wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma yar'a fil ardi wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wa min syarri kulli taririn illa tarikon yatruku bi kairin ya Rahman. Jika tidak salah, suamiku pernah mengatakan jika ayat tersebut merupakan surat-surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Lalu setelah itu, Reni seketika berteriak histeris. Kulihat bola matanya memutih semua, hingga membuatku bergidik. Sementara kedua anakku menangis histeris saat melihatnya. Aku mencoba menenangkan kedua anakku. Lalu tiba-tiba, kulihat Reni terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Ren, suamiku mencoba menyadarkannya. Tiba-tiba Reni terbangun, lalu menatap tajam ke arah kami satu persatu. Reni, kamu sudah sadar? Tanya suamiku. Aku mau makan nangka, ujarnya tiba-tiba sembari menatap tajam pada Rio. Kamu ibuku atau Reni? Tubuh Rio bergetar. Tampaknya ia mulai ketakutan dengan istrinya sendiri. Aku istrimu, jawab Reni, hingga membuat kami semua menghela napas lega. Aku akan segera mengambilkan nangka yang matang buat kamu, ujar Rio sembari bergegas keluar. Namun, tiba-tiba kulihat Reni kembali pingsan hingga membuatku merasa cemas. Aduh Ren, kamu kenapa lagi? Cepat ambil kayu putih di kamarnya, ujar suamiku, lalu meminta bantuan Kang Darmawan untuk membaringkan Reni di karpet. Aku mengangguk, lalu segera mencari minyak kayu putih di kamarnya. Seketika bulu kuduku meremang saat berada di kamar itu. Lalu aku segera membaca ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan suamiku, sembari mencari keberadaan minyak kayu putih. Untunglah aku bisa menemukannya. Lalu segera membawanya keluar, sekalian membawa bantal. Setelah itu, aku segera menghirupkan minyak tersebut pada Reni. Tiba-tiba, ia membuka matanya, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya masih merasa pusing. Istirahat aja Ren, ujar suamiku.
Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tadi kesurupan, jawab Kang Darmawan. Reni seketika bergidik ngeri saat mendengar ucapan Kang Darmawan. Lalu tiba-tiba Rio datang sembari membawa nangka yang mengeluarkan aroma menggugah selera. Ren, ini nangkanya. Rio langsung memberikan nangka yang telah ia potong-potong menjadi bagian kecil. Reni yang tadi tampak lemas, tiba-tiba terbangun, lalu menyantap nangka yang diberikan Rio dengan lahapnya. Maafkan Aa ya Ren, ujar Rio sembari mengusap lembut kepalanya. Aku tersenyum senang, karena akhirnya kini Rio mulai menyadari kesalahannya. Mari Mar, lebih baik nanti malam aku tidur saja di rumah ini. Kasihan Reni, usul Kang Darmawan. Aku bergidik, membayangkan tidur di rumah ini. Siang saja bulu kuduku sudah meremang. Neng gak mau tidur di rumah ini, takut, ujar si sulung yang sejak tadi ketakutan saat menyaksikan Reni yang kesurupan. Begitu pula si bungsu yang juga ikut menangis dan tampak ketakutan. Aku mencoba menenangkan mereka dengan memeluk dan membelainya. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua. Nantikan kelanjutan ceritanya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.